Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam adalah nabi yang dikenal dengan ketampanannya. Nabi yang dikenal dengan ketampanannya. Makanya ada ibu-ibu yang ngambil barokah surat Yusuf, kalau hamil baca surat Yusuf katanya biar anaknya ganteng. Ya insya Allah berkahnya dapat, tapi ganteng gak ganteng itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi kalau anak diperdengarkan surat Yusuf, nanti anak akan mendengar ayat-ayat Allah, dapat berkah yang luar biasa, dan yang membaca otomatis kalau paham akan mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Itu bagus untuk janinnya dan bagus untuk yang mengandung. Nabi Yusuf hidup dengan 11 bersaudara. Total anak Nabi Yakub alaihissalam ada 12. Ini harus kita pahami dulu kehidupan bersaudara dengan 12 saudara. Jadi 11 saudara plus 1. 12 anak ini hidup bersama. Ibunya berbeda. Ibunya enggak satu, jumlah anak 12. Ini bukan sesuatu yang mudah bagi seorang ayah, dan juga bukan sesuatu yang mudah bagi anak itu sendiri untuk berinteraksi dengan 11 saudaranya yang lain, yang tentunya punya sifat dan watak yang berbeda-beda. Ikhwani rahimakumullah, Nabi Yusuf alaihissalam ibunya sudah meninggal. Ya, jadi yatim. Nabi Yusuf itu yatim. Saudara kandungnya Bunyamin. Sementara yang lain ibunya masih hidup. Tapi kalau Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu dengan Bunyamin adiknya, ibunya sudah meninggal dunia. Nah, anak yatim di tengah saudara-saudara tirinya. Anak yatim di tengah saudara-saudara tirinya. Inilah kisah yang akan kita pelajari. Dan sebelum kita masuk, kita harus paham betul bahwasannya keluarga Nabi Yakub alaihissalam adalah keluarga Anbiya. Makanya Nabi SAW ketika menyebut Nabi Yusuf alaihissalam dan sebutan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang yang mulia, putranya orang mulia, cucunya orang mulia. Karena ayahnya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Ya, dan masih cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kalau begitu, Nabi Yusuf alaihissalam dan keluarganya ini adalah keluarga Anbiya wal Mursalin. Makanya kita harus beradab. Kadang kita lupa, kita lagi berbicara tentang keluarga siapa. Kita nggak paham, kita lagi ngomong tentang keluarga siapa. Ini yang mau kita bahas keluarga Anbiya, keluarganya Nabi dan Rasul. Karena itu adab harus dikedepankan daripada logika kita. Jadi logika kita taruh di belakang, sopan santun adab di depan. Nah kalau udah begitu nanti semuanya akan jadi bagus, akan jadi indah. Ini yang akan kita terapkan terhadap semua Anbiya wal Mursalin. Ya, terhadap semua Nabi dan Rasul. Begitu pula kepada keluarga para ulama. Ya, keluarganya para ulama, kita juga harus beradab kepada ulama tersebut, ya, dengan beradab kepada keluarganya. Nabi Yusuf alaihissalam tinggal bersama 11 saudaranya. Kemudian surat ini dikatakan surat Yusuf. Walaupun diawali dengan alif lam ra, ya. Nama suratnya surat Yusuf. Kenapa namanya surat Yusuf? Karena satu surat ini bercerita tentang Nabi Yusuf secara sempurna. Dari awal ayat ya sampai akhir penuh kisah Nabi Yusuf full. Tidak ada di surat yang lain. Kisah yang sedetil di surat Yusuf. Semuanya selesai. Kalau kisah-kisah Nabi yang lain, kisahnya itu berpisah-pisah. Ada yang di surat ini, nanti ada lagi diulang di surat yang lain, nyambung di surat yang lain. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam, itu kisahnya utuh di dalam surat Yusuf. Kita mulai dari tadabbur ayat yang pertama. Insyaallah barakah. Ayat yang pertama. Alif lam ra. Kita lihat di layar monitor. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Menariknya, Al-Quran ini dari huruf hijaiyah. Yang dikenal oleh semua orang Arab. Dari huruf hijaiyah. Tetapi, kalau kita mau tahu, orang Arab itu ummi. Orang Arab ummi, ini penting ini. Untuk dipahami semuanya dulu. Orang Arab itu ummi. Ummi artinya apa? Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi mereka orang-orang yang ahli dalam bahasa. Kan aneh juga ya.
baca nggak bisa, nulis nggak bisa, tapi ahli dalam berbahasa. Artinya apa? Daya hafal mereka luar biasa, kemampuan mereka dalam sastra luar biasa, tapi mereka bukan orang yang suka menulis dan bukan orang yang suka membaca. Karena itu, dahulu di masa hidup Nabi Muhammad SAW, orang yang bisa membaca dan menulis bukan orang pandai. Orang yang bisa membaca dan menulis bukan orang pandai, tapi orang yang lemah hafalannya. Jadi yang hafalannya lemah itu membaca dan menulis, ya. Dia terpaksa harus menulis untuk nanti bisa dia ingat, untuk dibaca. Sementara orang-orang yang hafalannya kuat, bersandar dengan hafalannya. Dan itu rata-rata orang Arab di masa itu hafalannya luar biasa. Mereka kaum yang ummi. Alif lam ra itu kalau orang yang melihat, ya, orang yang melihat itu orang Arab yang tidak tahu baca Al-Quran, maka membacanya bukan alif lam ra. Membacanya seperti orang membaca dalam bahasa Arab. Akan dibaca alaro. Karena dulu nggak ada fathah, nggak ada kasroh, nggak ada dhammah. Di zaman Nabi Muhammad SAW nggak ada fathah, nggak ada kasroh, nggak ada dhammah. Ya, yang ada ya huruf saja. Kemudian nggak ada titik. Entah di bawah, entah di atas, nggak ada. Kalau nun ya tetap sama garis tidur. Kalau ba ya garis tidur, nggak ada titiknya. Adanya titik, adanya dhammah, fathah, kasroh, itu adalah produk para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in dan produk para tabi'in. Menariknya di sini, walaupun mereka itu tidak bisa membaca, ya tidak bisa membaca, tapi Al-Quran kok turunnya bukan alaro, tapi alif, lam, ro. Apa hikmahnya? Nah ini yang kadang kita nggak merenung. Kenapa hikmahnya apa ya? Kita misalnya baru belajar membaca, tahu ada tulisan alam nasroh sama alif lam mim. Disandingkan alif lam mim. Karena tulisannya juga sama, alif lam ketemu mim. Di surat yang lain alam nasroh, alif lam mim nasroh. Nanti kalau kita ini orang yang bisa berbahasa Arab tapi nggak tahu Al-Quran, bisa membaca tulisan Arab nggak tahu Al-Quran, kita akan membacanya yang pertama alama atau alima, yang kedua alam nasroh. Tidak akan kita baca yang pertama alif lam mim dan tidak akan kita baca yang kedua alif lam mim nasroh, nggak akan. Tapi kita akan baca alima atau alama, kemudian yang kedua alam nasroh. Kenapa seperti itu? Karena kita membacanya dengan kaidah bahasa yang kita pahami. Kaidah bahasa yang kita pahami. Ternyata Al-Quran tidak mau seperti itu, Allah nggak mau seperti itu. Maka Allah tidak menyuruh Nabi Muhammad SAW membacanya alama atau alima, tetapi alif lam mim atau alif lam ra di dalam surat Yusuf. Pelajarannya apa? Catat ini, karena kita jarang mendengar yang seperti ini. Pelajarannya Al-Quran itu ya, harus dipelajari dari orang yang pernah mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan dipelajari dari mushaf. Al-Quran itu tidak boleh kita bisa bahasa Arab. Ya, saya bisa bahasa Arab, saya bisa baca alif, ba, ta, saya bisa. Jadi sekarang saya mau baca Al-Quran. Kalau dia baca Al-Quran ini tanpa guru yang pernah mendengar dari Nabi Muhammad SAW, maka nanti ketika baca alif lam mim jadinya alama. Baca alif lam ra jadinya alaro. Nah, ini dalil yang paling kuat, karena itu kita harus punya sanad. Ya, punya sanad dalam belajar Al-Quran. Saya udah hatamkan Al-Quran ini dari awal sampai akhir dari fulan. Ya, fulan dari fulan, fulan dari fulan. Sehingga bacaannya betul itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Karena ada tulisannya Bismillahi majriha. Tapi bacanya Bismillahi majriha. Tulisan dan ucapan berbeda. Ya, itu harus bisa dibaca dari orang yang sudah pernah membaca kepada orang yang pernah membaca kepada orang yang pernah membaca sampai pernah mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Sanad keilmuan. Makanya jangan sekali-kali kita mengandalkan kemampuan kita untuk berbahasa Arab, kemampuan kita untuk membaca huruf-huruf hijaiyah, kemudian kita tidak mau belajar Al-Quran dari orang lain yang sudah pernah belajar dari para guru. Karena itu ada kebiasaan yang indah di kalangan para ulama. Di antara maghrib sampai isya, mereka buat halakoh tadarus Al-Quran. Dan biasanya yang mimpin adalah orang yang udah punya sanad langsung
ya kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti tinggal dia menyimak, yang salah dibetulkan, yang betul seperti ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Mari kita perbaiki Al-Quran kita. Ini hikmah yang pertama dari ayat yang pertama ya. Alif Lam Ra. Hikmahnya kita harus belajar lagi Al-Quran dari orang lain, yang pernah belajar dari guru, yang gurunya dari gurunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itulah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran itu diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasul tadarus pada malaikat Jibril alaihissalam. Ini kan sesuatu yang menarik. Tidak membaca sendiri, meskipun membacanya sendiri sangat mulia. Tapi Rasul mengajarkan kita untuk punya kebiasaan membaca dan mendengarkan. Membaca dan mendengarkan. Karena orang yang mendengarkan itu punya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dapat jaminan loh. Siapa yang dia mendengarkan Al-Qur'an dibaca, ya, la'allakum turhamun. Kalian pasti dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmah dari Alif Lam Ra. Ya, mudah-mudahan berkah, ini 1 jam saya bisa kupas 18 ayat bersama-sama antum semua insyaallah. Alif Lam Ra. Hikmahnya apa? Al-Quran itu ada dua bagian. Yang pertama ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas maknanya untuk menentukan hukum-hukum sholat, puasa, zakat, haji, hukum-hukum dalam sosial dan lain sebagainya. Ayat muhkamat. Ada ayat-ayat yang mubhamat. Jadi ayat-ayat yang maknanya memang remang-remang. Ya, maknanya remang-remang. Tidak pasti, ya, maknanya tidak pasti, maknanya remang-remang. Maksudnya maknanya remang-remang bagaimana? Orang-orang yang punya kapasitas itu yang mampu. Orang-orang yang biasa tidak mampu. Ya, orang-orang yang biasa tidak mampu. Ikhwani rahimakumullah. Dalam kehidupan ini untuk mencapai suatu pengetahuan maka diperlukan panca indera. Ini hikmah dari Allah Ta'ala. Kita mau melihat butuh mata, mau mendengar butuh telinga, mau berbicara butuh lisan, ya, mau memegang butuh tangan, untuk merasa ya, mau memegang butuh tangan, atau kita kenal ada panca indera. Tapi panca indera ini kemampuannya dibatasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemampuannya dibatasi. Kemudian mau berpikir butuh akal, mau berpikir butuh akal. Sebagaimana mata, telinga, hidung, lisan, ya, tangan, maka akal juga dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus betul-betul dipahami. Mata terbatas, telinga terbatas, hidung terbatas, lidah, lisan terbatas, tangan terbatas, maka akal pun juga dibatasi. Makanya jangan sekali-kali naudzubillah min dzalik mengandalkan akal. Dikit-dikit akal, dikit-dikit akal, dikit-dikit akal, maka Allah akan membenturkan akalmu pada satu kenyataan yang tidak masuk akal. Ya, pada satu kenyataan yang tidak masuk akal. Nah, menyadari kekurang mampuan itu bagian dari kemampuan. Wah, yang ini saya nggak mampu. Berarti yang ngomong nggak mampu ini orang mampu. Mampu ngukur dia. Mampu ngukur dia, oh nggak mampu. Contoh misalnya mata. Kalau mata kita melihat, ya jarak pandangan 1 kilo masih kelihatan. Melihat bulan masih kelihatan. Jauh loh turun bulan, masih kelihatan, jauh. Tapi hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, rembulan yang besar itu kalau jauh dijadikan kecil sama Allah Ta'ala biar bisa masuk, bisa kita lihat. Tapi detailnya nggak bisa. Detailnya rembulan. Wah, nggak tahu saya detailnya. Butuh alat. Bukan berarti bulannya nggak bisa dilihat. Bisa kita lihat, tetapi terbatas. Untuk lebih, maka butuh alat. Ya, untuk lebih lagi, butuh alat. Ya, seperti itu. Nah, Alif Lam Ra, Allah pengen ngasih tahu. Tidak semua ayat ini bisa kamu pahami. Alif Lam Ra kamu nggak tahu artinya apa, kamu nggak tahu maknanya apa. Hanya Allah yang ngerti, hanya Allah yang paham. Nah, kamu mengatakan tidak paham, itu ilmu. Maka dalam hidup itu kalau kita merasa tidak mampu, bagus. Wah, ini saya nggak mampu. Contoh misalnya guru menyuruh anak-anak untuk belajar, guru SD. Anak-anak silakan belajar. Besok ulangan matematika. Besoknya gurunya datang bawa soal tertulis jelas. Soal ini untuk anak SMP, dilihat sama muridnya. Oh maaf Pak, Bu, saya nggak mampu nih. Ini soal bukan buat saya ini buat anak SMP. Ini bisa bukan dikatakan ini anak nggak mampu, ini anak bodoh, nggak bodoh. Tapi memang dia nggak mampu, dia sadar dia nggak mampu. Ini bukan bidangnya, ini bukan bagiannya.
Nah itulah hikmatullah ta'ala, Allah membagi kemampuan kepada makhluk-makhluknya agar bisa bekerja sama. Yang ini dibuat lebih di bidang ini, yang ini dibuat lebih di bidang ini, yang ini dibuat lebih di badannya, kekuatannya, ini lebih di dalam penciumannya, ini lebih dalam pendengarannya, dibuat lebih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian, dibuat kurang yang lain agar bisa bekerja sama. Termasuk alif lam ra, ini juga hikmahnya Al-Qur'an ini ada bagian-bagian hanya orang-orang yang rasikhunal fil ilm, yang ilmunya betul-betul mumpuni, itu dikasih pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari yang lain, makanya kita disuruh belajar, ya disuruh belajar dan mengakui ada orang-orang yang punya pemahaman lebih. Karena itu kalau kita pemahaman kita terbatas, jangan kita katakan orang lain pemahamannya seperti saya. Nggak ada orang yang lebih paham dari saya. Itu suatu yang tidak benar kalau kita terapkan dalam kehidupan. Ikhwani rahimakumullah.